waktu Indah apply S2 itu kan masih status sebagai ibu rumah tangga dengan 1 anak ya. Australian World Scholarship tidak ada limit. Jadi emak-emak ya yang mau kuliah ke luar negeri, ayo. Saya ingin membuktikan ke orang juga, lah emangnya kalau menikah itu nggak bisa. Bilang ke suami juga, tadinya saya nggak mau ambil accounting lagi gitu bilangnya bang. Terus kayak yakin gitu kan. Mendampingin istri atau pasangan kita kuliah apa sih yang enaknya? Nggak ada, nggak enak aja semuanya. Saya juga alhamdulillah ada pasangan yang selalu support. Bahkan kayak misalnya thank you Bang Andre sudah menemani 12 tahun. Sudah sudah mau menerima kekurangan dan juga kelebihan. Dan saya juga begitu, sudah menerima kekurangan kelebihan kok. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah terus pemadam juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well, nah waktu Indah apply S2 itu kan masih status sebagai ibu rumah tangga dengan 1 anak ya. Nah ini saya bukan mendiscourage ibu rumah tangga, nah tapi di mana sih waktu itu Indah merasa gue mama ibu rumah tangga perlu lanjut master nih. Dan ini juga bisa menginspirasi pada ibu rumah tangga yang lainnya, karena kesempatan beasiswa Chevening itu no limit age. Australian World Scholarship tidak ada limit. Jadi emak-emak ya yang mau kuliah ke luar negeri, ayo. Seperti apa sih semangat Indah waktu itu mempersiapkan emak-emak nih kan waktu itu? Nah, saya kan meritnya umurnya tuh lumayan, ya kalau ada orang bilang, masa kamu segitu udah merit? Umur 23 dulu Bang Melki. Nah udah ada jodohnya insya Allah ya sampai akhirat gitu kan ya, amin dunia akhirat. Jadi memang kita udah deket lama dan insya Allah ya cocok gitu kan, ketemu. Nah di 23 itu orang kan banyak kayak, wah sayang banget si Indah nih meritnya umur segitu, padahal dia masih punya peluang loh untuk maju gitu, dia masih banyak ini achievement. Terus saya ingin membuktikan ke orang juga, lah emangnya kalau menikah itu nggak bisa kayak gitu loh. Kenapa sih gitu? Saya penasaran, emang nggak bisa gitu kan? Nah waktu itu ketika menikah, kemudian saya kan lulusnya di Garuda. Jadi ketika itu belum wisuda tapi udah lulus di Garuda, pramugari haji. Nah saya udah bilang ke suami waktu itu, calon suami waktu itu ya, terus kayak Indah, oke, kita married, Indah masih di umur segitu dan baru selesai studi. Tapi saya mau kerja karena saya punya adik-adik, punya orang tua yang saya juga harus support gitu kan ya. Terus dia bilang, ayah oke, katanya boleh gitu kan. Akhirnya kerja. Jadi ketika itu Indah masih kerja di Garuda. Nah ya alhamdulillah juga waktu itu ada duitnya juga berlebih dan juga bisa mengumrohkan orang tua, kemudian bisa ya membantu mama papa gitu, dan juga adik-adik sekolah juga, kuliah juga. Dan itu yang sebenarnya memotivasi awal. Oh oke, intinya ketika menikah masih bisa kerja. Nah terus balik lagi tentang kuliah. Selesai kerja di Garuda, udah selesai balik. Itu kan belajarnya aviation kan, kalau Garuda kan semua buku-buku aviation. Terus balik lagi tentang karir sebenarnya bang. Ngomong ke suami, saya nggak mau gitu di rumah aja gitu. Maksudnya gini, mungkin karena emang tipenya nggak bisa diam gitu loh Bang Melki. Kan udah terbang kemana-mana, tiba-tiba di rumah gitu. Kan kita jadi stres sendiri kan. Ya Allah stres sih gitu. Nah malahan waktu itu pernah jalanin usaha Bang Melki, online malah. Jadi jual barang vintage yang diimpor dari Cina sama Thailand. Nah itu suami juga ngasih tahu. Jadi mungkin dia melihat daripada istri gua stres di rumah sendirian gitu kan. Ya udah yuk, mau apa gitu, sukanya apa, jualan. Oke, sempat jualan. Nah udah gitu 2014 Kayla lahir ya, anak pertama. Mikir kayaknya saya mau lanjut belajar lagi gitu. Nah belajar lagi, mau lanjut studi. Bilang ke suami juga, tadinya saya nggak mau ambil accounting lagi gitu bilangnya bang. Terus kayak yakin gitu kan, cobalah pelajari dulu apa yang, kan mending kita fokusnya ke S1-nya apa, S2-nya juga sejalan, dibilang gitu kan. Nah linear, terus kan goalsnya mau jadi dosen gitu kan. Kenapa jadi dosen? Ya mungkin karena saya juga terinspirasi dengan pekerjaan dosen yang saya mikir waktu itu, wah
bisa loh dia bagi waktu. Bahkan maksudnya kalau ngajar pun kita juga bisa nih ajak anak duduk di belakang ya, yang tenang. Mungkin itu yang saya suka sih Bang sebenarnya ya. Jadi akademisi itu mungkin ya. Jadi kemarin juga mau ke lapangan bawa anak nggak ada yang marahin. Yang penting kerjaan kita selesai itu. Ini kerjaan kita selesai. Nah terus lanjut S2, bilang ke suami tadinya mau di dalam negeri aja, dalam negeri. Tapi kan ngobrol lagi nih tentang peluang dosen nih gimana gitu. Udah nanya sama dosen senior, oh peluangnya besar karena memang akan ada banyak yang pensiun, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya ikut untuk lanjut studi, dan ada yang bilang LPDP, ada beasiswa LPDP nih Kak Indah ya, ada junior juga. Intinya kan nggak dari kita aja gitu loh Bang, kita ada orang-orang yang juga saling bantu dan support di belakang kita. Terus Indah bilang, oh ya udahlah kita coba. Dan kebetulan alhamdulillahnya waktu selesai di Garuda, saya pengen belajar bahasa Inggris, bilang ke suami saya les TOEFL. Padahal ngapain lah si Indah nih les TOEFL gitu kan, udah merit juga gitu kan. Oh, abis itu kebetulan juga hamil gitu kan, malah les TOEFL. Dan TOEFL itu alhamdulillah bisa dipakai untuk tes LPDP karena 560 dapatnya cuma 10 poin. Oh my god. Nah terus alhamdulillahnya ketika kita mungkin saat itu tidak bekerja kantoran bisa dibilang ya, tapi kita masih coba. Tapi memang sebenarnya sih balik lagi ke suami sih. Kalau mungkin dia bilang nggak boleh, nggak bisa, ya mungkin kita juga nggak bisa maju ya Bang ya. Jadi kayak intinya, dan juga bisa meyakinkan gitu Bang Melki. Kalau misalnya kita nggak bisa meyakinkan ke suami kita, kalau kita bisa, dia juga pasti lah udah 10 kali masih juga gitu. Rata-rata kan udah mulai gitu dia ya, udah mulai bertanduk dia. Jadi itu kemudian ketika kuliah, ternyata kan belajar accounting lagi tuh, udah dari tahun 2011 tamat, 16 mulai kuliah lagi. Wah, belajar accounting lagi gitu kan, bukunya tadi mana gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin punya teman-teman yang juga sangat membantu Bang. Teman-teman itu mas-mas mbak-mbaknya Kementerian Keuangan semua. Waduh, saya ibu rumah tangga gitu kan. Akhirnya ya nanya, malahan mbak-mbak masnya kalau misalnya ada nilai yang gak bagus, ada yang ini gak, yuk kita belajar bareng. Wah mereka sangat-sangat membantu. Pokoknya alhamdulillah sekarang mereka udah pada berdikti tinggi tuh mbak-mbak masnya. Jadi orang-orang baik insya Allah nanti kan akan dimudahkan. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin merasa, waduh saya udah punya anak, kayaknya saya gak punya kesempatan deh. Enggak, insya Allah masih ada kesempatan kalau kita tetap mau berusaha gitu. Apakah itu meyakinkan ke suami ataukah ke keluarga suami, kan itu juga penting ya Bang ya. Keluarga suami, keluarga kita, itu yang paling penting sih kalau udah menikah ini. Nggak bisa juga sendirian, bisa aja kita pergi sendiri gitu kan, tapi nggak bisa, memang harus itu yang utama. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya. Nah, oke, selama di Inggris itu kan Anda menjadi seorang bapak rumah tangga, istri kuliah kan. Saya tahu bagaimana perasaan Anda, tapi saya pengen share aja, teman-teman bisa tahu nih pasangan-pasangan muda yang pengen studi lanjut, apa sih yang nggak enaknya Di Inggris ya? Maksudnya mendampingin istri atau pasangan kita kuliah, apa sih yang nggak enaknya? nggak ada, nggak enak aja semuanya. Enak semua. Iya, soalnya kan bolak-balik waktu itu kan, sama anak juga bolak-balik gitu. Di sana juga nggak kerja waktu itu. Ya maklum guys, Andre ini punya 5 toko butik ya waktu itu ya. Kita promosi apa? Kaila Butik ya. Itu Kaila Butik masih jalan. Dulu kan itu dulu ya. Sekarang apa nama butiknya? Butik Andre. Boleh nanti di-share, kita promosi nih. Apa nama butiknya? Andre Butik. Andre Butik. Itu berapa cabang? 1 juga. Ya Indah juga aktif ya ngejual online. Saya juga belanja dari Australia waktu itu, ngelihat status story-nya Indah ini apaan? Gue bilang ini beliin buat istri gue gitu ya. Nah itulah berjejaring ya, itu sosial media juga sangat membantu teknologi saat ini. Well Andre, sekarang mau berangkat ke Inggris Senin. Nah ini kan mau S3 tuh nggak segampang S2 loh Andre. Seperti apa persiapan mentalitas seorang bapak 3 anak ini untuk, which is ya, you know, literally living alone dari beasiswa pun nggak mencukupi lah. Apakah Anda akan bekerja di sana? Insya Allah akan. Akan melakukan bondi-bondi seperti Bang Melki ya. Aduh luar biasa. Oke Andre, gue mau nanya Indah dulu ya. Indah, sudah berapa tahun menikah? 12 tahun. 12 tahun ya, gue udah 14 tahun. Beda 2 tahun kita ya. Oke, sejauh ini apa sih yang pengen Indah sampaikan kepada Besti, suaminya Sesia?
Karena udah menemani gitu ya ke Inggris, menemani ke Bukit Tinggi juga, jadi pembicara dengan Fortunernya. Kayak Fortunernya udah ini ya, udah dijual. Duh, sedih nggak? Karena dibilang juga banyak memori di sana ya. Itu apa sih yang ingin Indah pengen sampaikan ke seorang Andre karena menemani sejauh ini dan ya boleh di-share dong sebagai seorang istri kepada suaminya seperti apa, sudah membantu gitu loh. Boleh pakai air mata juga boleh, Bos. Tali kasih ini. Jadi sebenarnya Mbak Melki ya, kan di rumah tangga kita tahu lah ya, nggak semuanya mulus gitu kan. Pasti ada up and down gitu kan. Tapi ada momen yang mungkin orang kalau berpikir, ya kalau saya bilang, wah saya bersyukur punya suami, nggak, bohong banget pasti kan. Dalam rumah tangga itu pasti ada ribut-ributnya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya iman, mungkin kita kayak, udahlah kita nggak perlu suami, kita bisa sendiri gitu. Tapi sebenarnya di sisi orang pasti bilang, Indah kamu bersyukur sekali, suami kamu sangat support gitu. Terus saya, wah alhamdulillah ya, ternyata di luar sana orang banyak yang mungkin ada terkendala gitu untuk bisa berangkat. Dan saya juga alhamdulillah ada pasangan yang selalu support. Bahkan kayak misalnya kayak ya misalnya jagain anak misalnya sebentar ketika saya kuliah. Jadi kami sebenarnya bagi waktu Bang. Jadi kayak setiap weekend Bang Andre harus ke toko. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu waktunya dia ke toko. Dari Senin sampai Kamis kalau dia mau anterin anak les atau sama Indah ke kampus, itu dia lakuin itu. Jadi dia ke tokonya mungkin agak sore. Tapi kalau misalnya weekend itu dia harus ke toko. Makanya kadang-kadang kalau ada hajatan-hajatan gitu titip gitu, ya Allah gitu, maaf ya Bapak Ibu ya. Padahal kita tuh memang kan dia udah komit dengan itu gitu. Nah sehingga kalau misalnya weekend juga pergi itu jadi susah. Nah kalau weekend ada kegiatan keluar kota itu digantikan dengan hari yang lainnya gitu. Nah jadi itu sih yang kami lakuin dan ya alhamdulillah tentunya dengan support yang saya tuh pernah loh didaftarin IELTS tiba-tiba aja tanpa belajar ya sama bapak ini ya. Ujian 2 hari lagi. Hah? Apa itu IELTS? Terus dibilang kan, jangan marah ya kalau misalnya gak lulus gitu kan. Nothing tulus ya. Tapi nothing tulus itu 7 loh. Pertanyaan saya belum dijawab oleh Indah. Apa yang mau disampaikan? Aduh, Masya Allah. Ampun, harus di depan layar ini ya. Thank you Bang Andre, sudah menemani 12 tahun. Sudah sudah mau menerima kekurangan dan juga kelebihan. Dan saya juga begitu, sudah menerima kekurangan kelebihan kok. Kemudian juga I'm so excited. Kalau kita udah 12 tahun ini mah kita udah kayak bestie Bang Melki. Ya kan gak lagi yang kayak pacaran itu sayang. Jadi kalau misalnya udah ya karena teman hidup ya. Ya ada kritik-kritik mungkin, tapi ya kita harus balik lagi gitu. Ya namanya marah-marah rumah tangga lah kan, marah-marah baik lagi gitu kan. Nah terus makasih sudah menemani Pak Andre dengan umur beda 6 tahun gitu kan. Jadi ya dia tahu apa ya istrinya mungkin ini, kamu masa itu aja marah, makanan gak dikasih aja marah gitu kan, kayak sensitif gitu kan. Tapi memang akhirnya tuh kita jalani sama-sama gitu. Itu ya nggak ada yang sempurna lah. Mungkin orang mau bilang, ih seru ya Kak Indah suaminya support. Ya ada juga mungkin yang kita mungkin yang tidak diserukan gitu, ada juga. Tapi intinya ya karena kita menjalani rumah tangga ini suka atau tidak suka kan kita harus jalani secara maksimal. Itu aja sih Bang. Yang penting selalu support sih. Dan alhamdulillahnya itu. Waktu di Inggris sudah pernah berapa kali dibawain bunga? Kan kalau bule-bule kan suka bawain bunga. Andre pernah gak ngasih bunga ke Indah waktu di Inggris? Ada pas wisuda. Tapi bunga deposito banyak kan? Gak juga. Ya kalau di luar negeri kan saya nggak pernah beliin bunga buat istri saya. Jadi waktu itu manajer saya, karena saya diminta kerja waktu itu di hari off saya, terus saya dibeliin bunga gitu kan. Ini kasih buat istrimu gitu loh. Di manajer gue beliin bunga untuk istriku kan. Jadi karena I want to stay back because the store need me longer, and then they say thank you, apresiasi ya. Nah, mereka suka memberikan bunga gitu ya. Dan saya nggak suka, istri bilang kamu nggak usah beli bunga deposito aja kamu kasih ke saya. Kalau suami saya dia suka beliin jilbab. Jadi kayak
tiba-tiba aja dia pulang, lah kenapa harus 2 gitu kan, 1 aja udah lumayan gitu kan. Terus kayak ya nggak apa-apa, tapi dia kalau diminta dia nggak ngasih. Sama Andre, gue juga suka beliin istri gue macam-macam ya. Kalau diminta nggak ngasih ya, kalau nggak diminta tiba-tiba aja ngasih. Apalagi kalau misalnya dia lihat, oh bagus nih kamu pakai, dia beli lagi yang 3 gitu dia. Oh bagus lah itu ya. Oke Andre, sekarang Andre ke Indah. Apa yang Indah kan berjuangnya nggak main-main loh. IELTS-nya intensif dari pagi sampai sore, ngurusin anak 3, ngurusin kamu juga kan. Nah itu mau ucapin apa sih ke Indah sebelum berangkat ke Inggris gitu ya? Ini seru-seruan acap kata mereka ini luar biasa hari ini. What do you want to say to Indah? Jangan boleh contekan. Ayo ngomong apa? Ya terima kasih selama ini. Itu aja. Terima kasih dong. Oke, Indah wakilkan ya Bang. Jadi statement yang paling baik itu mungkin kayak gini. Kalau soalnya Indah kan bagusnya di public speaking, nah Bang Andre-nya marketing soalnya. Jadi dia yang men-setting apa gitu kan, membikin apa profil di Instagram. Nah itu di balik layarnya dia gitu kan. Nah, yang pasti sih we are so excited untuk the next journey. Apakah itu 3 insya Allah atau 4 tahun ke depan. Ya kan? Setuju gak? Setuju. Jadi apapun itu kita jalanin, peluang kerja atau apapun, I'm so excited with that. And Bang Andre juga insyaAllah sir. Sama-sama. Sama-sama excited ya. Oke, mau nanya lagi nih, kan baru 3 ya, mau nambah? Kan baru 3 ya, kan anaknya baru 3 nih, kan lama di UK, ntar itu mau nambah anak made in UK? Sanggup kuat pinggangnya untuk menggendong bayi lagi? Mudah-mudahan tambah 1 lagi. Amin ya, kita doakan ya. Indah masih muda masih muda, don't worry ya. Boleh kuliah nggak aman, itu banyak kok moms gitu kayak punya anak lagi, kuliah juga, S3 lancar, asal support system lancar juga, betul. Oke, seru deh. Kayak seru apa kata mereka kali ini, karena kali pertama gue ngadain pasangan dan kita ketawa. Ini karena enjoy banget apa kata mereka kali ini ya. Well Andre, kan apa nama nanti ke Inggris kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun dan tentunya akan itu nggak gampang ya PhD ya. Dan apa sih yang udah Andre persiapkan gitu ya, secara fisik, lahir, batin, mental untuk menghadapi itu di Coventry?